chiffon ketan hitam. Kita siapkan bahannya. Pertama ada 5 butir kuning telur. Kemudian ada tepung ketan hitam. Lalu ada tepung terigu protein rendah, susu cair atau bisa kita ganti dengan santan, minyak sayur, dan sedikit garam. Yuk kita bikin. Pertama, kita mau campurkan minyak sayur dan susu cair. Kemudian kita mau aduk menggunakan hand whisk sampai tercampur dengan baik. Setelah tercampur, kita masukkan tepung ketan hitam dan tepung terigu protein rendah. Kita aduk lagi menggunakan hand whisk sampai tepung ini tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan 5 butir kuning telur. Aduk lagi menggunakan hand whisk sampai kuning telur tercampur dengan baik ya. Terakhir kita masukkan garam. Aduk lagi. Dan kita sisihkan. Sekarang kita mau bikin adonan meringue. Nah, untuk adonan meringue ada 5 butir putih telur, kita campur dengan gula kastor dan air lemon atau lemon juice. Kita mau mixer di kecepatan medium sampai konsistensi firm peak. Jadi untuk chiffon cake perlu diperhatikan meringuenya ya, itu harus di konsistensi firm peak. Firm artinya kokoh. Jadi meringue itu harus dalam keadaan kokoh, bukan yang lemas, bukan yang terlalu kaku, tapi kokoh. Nah, yang disebut dengan firm peak itu adalah seperti ini. Nah, jadi ujung meringue itu lancip. Sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan ketan hitam. Pencampuran meringue ini saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi pertama kita ambil sepertiga bagian dulu. Kita aduk balik menggunakan hand whisk sampai meringue itu tercampur dengan rata. Setelah kecampur rata, kita masukkan sepertiga bagian meringue yang kedua. Kita aduk balik lagi menggunakan hand whisk sampai tercampur rata. Terakhir kita campurkan sepertiga bagian meringue yang terakhir dan tetap kita mau aduk baliknya itu menggunakan hand whisk. Tapi di akhir pengadukan kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula. Jadi ya, pengadukan menggunakan hand whisk ini lebih cepat tercampur, tapi tidak mencapai seluruhnya. Jadi pasti ada yang tertinggal. Nah, dengan mengganti dengan spatula, maka pengadukan balik ini bisa lebih rata. Di sini saya pakai spatula dari Mona Bakeware, recommended banget, bagus, ya lentur dan lebar. Jadi dapat semua keaduk balik rata. Nah, setelah adonan udah rata, kita mau tuang adonan ini ke dalam
loyang chiffon. Di sini saya pakai loyang chiffon ukuran 18 cm merek Saneng. Jadi loyang chiffon Saneng ini menurut saya ya itu bagus banget, bahannya tebal, bagus karena dia aluminium alloy, menyerap panas dengan baik. Nah, setelah tertuang semua adonannya, jangan lupa dihentak dulu supaya menghilangkan bubble yang ada di dalam adonan. Kemudian kita mau panggang di suhu 170 api atas bawah sampai kecoklatan seperti ini. Kita keluarkan dan kita slit. Jadi tujuannya di slit ini adalah supaya mekarnya kue itu nggak berantakan. Dia mekar tapi rapi. Setelah dislit, kita mau lanjut panggang di suhu 130 sampai 140 derajat. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini hanya reference aja. Selama 45 sampai 55 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita langsung keluarkan dan hentak satu kali. Kemudian kita balik sampai kue ini benar-benar dingin. Jadi mendinginkannya kita harus balik ya. Mendinginkannya kita harus balik kira-kira 1-2 jam. Setelah benar-benar dingin, kita baru bisa keluarkan kuenya dari loyang. Di sini saya nggak pakai pisau ya untuk ngeluarinnya. Bisa dilihat ya, ini kok matang, benar-benar matang, dia nggak akan turun. Nah, caranya kita mau unmold pakai tangan aja. Jadi pertama kita dorong masuk chiffonnya, memutar ya, sampai ini kita membantu si kue itu lepas dari loyangnya. Kemudian untuk bagian tengah, di sini saya pakai cake remover merek Saneng juga. Ini bagus banget, rekomen juga karena dia lentur dan tipis. Jadi mempermudah banget kalau kita mau lepasin bagian tengah chiffon. Ya, kita sisir untuk mempermudah kita nanti saat ngeluarinnya. Kemudian kita mau hentak-hentak dulu, memutar ya, untuk memastikan bahwa kue ini udah benar-benar terlepas dari pinggiran loyang. Kemudian kita balik dan kita tekan bagian alasnya untuk melepasin kuenya. Nah, lalu kita mau lepas bagian alasnya ya. Caranya tinggal ditekan-tekan aja, memutar. Karena bagian tengahnya tadi udah kita sisirkan, jadi dia bisa lepas dengan mulus. Jadi nggak usah khawatir kuenya akan sompal. Kita putar sedikit dan kita ambil bagian alasnya. Nah, seperti ini, mulus kan, nggak ada sompal. Nah, seperti biasa, kalau chiffon cake itu saya suka banget kita hias pakai hot stamp untuk menambah penampilannya tuh supaya lebih menarik. Hot stamp ini bisa di custom ya. Saya ada taruh link di description dimana bisa pesan atau beli hot stampnya. Ini lucu kan, bagus kan, desainnya tuh banyak banget, jadi bisa dipilih lah, bagus banget. Nah, sekarang kita mau potong ya, kita mau tunjukin bagian dalam chiffonnya. Jadi chiffon itu kalau dia memang benar-benar udah matang sempurna ya, matang dengan baik, kita mau pencet-pencet pun, kita mau tekan-tekan pun dia nggak akan penyet. Jadi dia akan balik lagi ke bentuk awal. Oke. Nah, chiffon ketan hitam sudah jadi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time. Bye.